Salam, selamat malam, salam jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Mari persiapkan dari kitab Nabi Yunus, pasalnya yang keempat, pasalnya yang ketiga, ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang terkasih, syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu sepanjang hari ini, dan kami akan beristirahat Bapa. Tapi sebelumnya kami membaringkan tubuh kami, melepaskan lelah kami. Kami mau ucapkan syukur atas kemurahan dan kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami. Diamkanlah suara-suara hati kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar, dan kami layak melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Amin. Sobat PKLU, Yunus 3 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-10 di bawah perikop Niniwe bertobat dan diampuni. Pada ayatnya yang ke-4 menyatakan Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa, dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya,
diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca dari renungan pada Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, tanggal 26 November pada hari Rabu, dengan judul renungan itu Cyber Crime. Di ayatnya yang kelima menyatakan, lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Apa tanggapan saudara ketika mendengar atau membaca kalimat cybercrime yang harus kita waspadai? Acuh karena tidak tahu apa artinya, santai ataupun walaupun tahu bahayanya, atau mengupayakan strategi untuk menghindari potensi bahayanya tanpa menarik diri dari jaringan komputer dan internet. Ketepatan dalam bersikap dan menanggapi bahaya cybercrime atau kejahatan dunia maya akan sangat menguntungkan karena dapat melindungi data pribadi, menjaga reputasi diri juga organisasi, serta mencegah dampak yang lebih luas lainnya. Peringatan waspadai cybercrime perlu ditanggapi dengan kata dan tindakan, seperti orang Niniwe yang menanggapi peringatan Yunus tentang bencana yang akan terjadi jika tidak mengubah cara hidup. Raja Niniwe tidak acuh walaupun dia bukan orang yang seiman dengan Yunus. Raja Niniwe merespon secara bijak teguran Allah lewat Yunus. Bagaimana cara kita merespon teguran Allah tentang kesalahan yang sedang kita lakukan? Menyambutnya lalu mengubah cara hidup atau mengabaikannya? Setelah mendengar berita hukuman yang akan Allah berikan, Raja Niniwe hingga rakyat jelata menjadi menyesal. Mereka mencanangkan pertobatan massal. Kain kabung dan puasa adalah simbol penyesalan yang mendalam. Melihat kesadaran dan kesungguhan dalam penyesalan, Allah
mengurungkan rencana mendatangkan malapetaka karena pertobatan mereka. Pertobatan Niniwe menginspirasi perlunya kesadaran, penyesalan, kemauan dan tindakan, juga doa bila mau mengalami perubahan. Menghadapi kejahatan cyber, orang perlu pemahaman yang baik di samping kesadaran, ancaman yang perlu diwaspadai di samping manfaatnya untuk dimaknai. Orang juga perlu penyesalan jika pernah hilaf dalam menggunakannya. Perlu tekad untuk menjadi lebih bijak. Harus ada tindakan nyata seperti tidak sembarangan menyebarkan informasi pribadi. Hal penting lainnya adalah doa, minta Tuhan memberi hikmat dan perlindungan dari kejahatan. Amin. Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih sudah menyertai aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman itu diam di dalam hati kami, dan kelak kami dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu Bapa. Ya Allah, kendalikanlah hidup kami, bisa bermurah hati, membawa kabar kasih-Mu kepada sesama kami. Bapa, kuatkanlah kami agar dapat hidup dalam pertobatan, sehingga terhindar dari bahaya apapun, terutama dalam kejahatan di dunia maya, dalam era digital ini. Bapa, mampukan kami untuk menyadari ancaman-ancaman dan menyesali kehilafan kami dalam menggunakan informasi di era digital ini, Bapa. Kami berdoa bahwa kegiatan persidangan Sinode Raya yang dilaksanakan di Makassar sudah selesai dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode dan badan-badan pekerja bersama dengan keluarganya, agar mereka dapat menyusun program-program yang bermanfaat bagi kami warga GPIB, dapat melakukan aktivitas dengan baik dan benar, bersekutu bergereja, seturut dengan panggilan kami masing-masing dalam tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Dewan PKLU bersama keluarganya, kiranya
mereka dapat melakukan program-program kerja dengan baik dan benar, dan kami warga PKLU dapat menikmati kebahagiaan dalam sukacita bersama sesama lanjut usia. Dan kami merasa tidak sendiri, tidak kesunyian, tidak rasa sepi berkat program yang dapat membuat kami saling berinteraksi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi koordinator PKLU di tingkat MUPEL bersama dengan keluarganya, juga peserta-peserta, pengurus-pengurus PKLU di tingkat jemaat. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka berserta dengan keluarga mereka, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan baik dan benar. Dan kami warga PKLU merasa berbahagia dapat menikmati sukacita dalam kelompok-kelompok PKLU kami di tingkat-tingkat jemaat. Bapa, kami berdoa bagi sobat PKLU kami dalam pergumulan, kiranya Tuhan tetap menilik mereka, memberikan pendampingan, sukacita, menguatkan iman, agar kami jangan jatuh dalam pencobaan Tuhan. Demikian juga warga PKLU yang merasakan kebahagiaan, biarkanlah Tuhan memberkati mereka, agar sukacita mereka senantiasa mengandalkan Dikau. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ampunkan segala dosa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon perlindungan-Mu malam ini ya Bapa. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami esok pagi dengan penuh keberkatan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan benar dan berkenan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Sobat PKLU. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau dan terus berbuah. Biarkanlah anak cucu kita bisa menikmati buah-buah dari PKLU. Selamat malam, selamat mimpi yang indah, dan besok pagi bangun dengan penuh keberkatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.